Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Hari ini kami dari kelompok A Problem Based Learning untuk pelajaran pengembangan limbah industri akan mempresentasikan tentang pencemaran udara di industri semen pada negara tropis dan subtropis. Yang pertama adalah latar belakang. Pencemaran udara yang kita tahu itu merupakan masalah global yang berkaitan dengan kualitas udara di mana makhluk hidup berada. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin tinggi jumlah udara yang terkontaminasi oleh berbagai jenis polutan yang berbahaya serta mengganggu aktivitas dan keberlangsungan suatu ekosistem. Salah satu contoh penyumbang pencemaran udara yang cukup signifikan, khususnya untuk partikel kecil, yaitu industri semen di berbagai negara, termasuk Indonesia yang merupakan negara tropis dan Turki yang merupakan negara subtropis. Industri semen bergantung pada proses pembakaran dan produksi bahan baku, seperti batu kapur dan tanah liat, serta menghasilkan emisi dalam jumlah besar, termasuk partikulat PM10 dan PM2,5, gas rumah kaca CO2, dan gas polutan lainnya seperti gas SO2 dan NOx. Kedua negara, baik Indonesia maupun Turki, perlu meningkatkan inovasi dalam pengelolaan emisi serta memperkuat pengawasan terhadap industri semen agar dampak pencemaran udara ini itu dapat diminimalisir. Semakin berkembangnya zaman, maka tidak menutup kemungkinan juga bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengendalikan polusi udara itu semakin canggih dan inovatif. Jadi semen itu merupakan suatu jenis bahan yang bersifat adesif dan kohesif, di mana fragmen-fragmen mineral itu akan melekat menjadi satu massa yang utuh dan padat. Sehingga kalau misalnya kita pegang tembok dan dinding, itu strukturnya akan keras dan padat, ya, bukan lunak atau lembek gitu. Nah, pada umumnya semen Portland itu memiliki kandungan kalsium oksida, silikon dioksida, aluminium oksida, dan besi 3 oksida yang berperan sebagai oksida dominan. Nah, lalu ada juga oksida lain yang jumlahnya itu hanya beberapa persen saja dari total berat semen secara keseluruhan, seperti magnesium oksida, lalu ada sulfur trioksida, natrium oksida, dan juga kalium oksida. Nah, lalu dalam semen sendiri itu ada apa saja sih komposisinya? Jadi bahan baku semen itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bahan baku utama, bahan baku penunjang atau korektif, dan juga bahan baku tambahan. Nah, dalam proses pembuatan semen itu ada yang namanya batu kapur atau limestone dan juga tanah liat atau clay yang menjadi bahan baku utama dalam pembuatan semen. Selain itu, dalam proses pembuatan semen juga diperlukan bahan baku penunjang yang bersifat korektif, terutama pada pencampuran bahan baku utama yang komposisi oksidanya itu belum memenuhi syarat. Nah, secara umum bahan baku penunjang tersebut merupakan bahan yang mengandung silika oksida, alumina oksida, dan juga besi oksida yang diperoleh dari pasir silika untuk mengkoreksi kadar silikon oksida dan pasir besi untuk mengkoreksi kadar besi 3 oksida. Kemudian sebagai bahan yang terakhir dalam pembuatan semen ada juga yang tidak kalah penting, itu namanya bahan baku tambahan. Bahan baku tambahan ini berupa apa sih? Yaitu berupa gipsum yang ditambahkan pada clinker untuk memperbaiki sifat-sifat semen yang diproduksi. Teknologi yang pertama ialah wet scrubber. Alat ini dapat menghilangkan SO2 dan NOx menggunakan Fe2EDTA dan urea tanpa membutuhkan suhu yang tinggi, katalis, ataupun pemisahan awal. Untuk skala besar dapat digunakan penambahan aditif seperti HANA, NaClO2 agar efisiensi serap SO2 dan NOx mencapai 98 hingga 99%. Untuk penggunaannya pada ruang bersih, wajib menggunakan air murni atau deionisasi untuk mencegah polusi sekunder. Teknologi yang kedua ialah Activated Carbon Adsorption. Metode ini merupakan metode konvensional untuk menghilangkan SO2 dan NOx menggunakan karbon aktif dan bahan kimia di permukaannya. Salah satu sumber karbon aktif berasal dari buah aprikot yang dapat ditemukan pada kota Malatya, Turki dengan daya serap yang tinggi. Proses ini memerlukan oksidasi katalitik NO2 pada suhu rendah. Katalis berupa amonia mampu menghilangkan NOx hingga 70%. Namun sulit diregenerasi dan limbahnya sulit diolah sehingga biaya operasionalnya menjadi cukup tinggi. Teknologi yang ketiga ialah Electrostatic Precipitator atau disebut sebagai ESP. Alat ini mampu menghilangkan partikel tersuspensi dengan efisiensi di atas 95% menggunakan medan listrik dan konsumsi energi yang rendah. ESP mudah dioperasikan, memiliki biaya perawatan rendah dan efektif untuk PM submikron pada boiler skala kecil. Untuk efisiensi ruang, volume ESP harus seminimal mungkin. Batas ambang PM2,5 di Turki ialah 15 mikrogram per meter kubik dan PM10 sebesar 45 mikrogram per meter kubik. Teknologi yang keempat adalah siklon separator. Siklon digunakan bersama dengan pompa vakum untuk memisahkan PM
dari udara. Udara masuk dan berputar di dalam siklon. Partikel yang berukuran di atas dari 10 mikron akan jatuh ke dasar, sedangkan PM10 keluar menuju sensor. Pemisahan partikel ini bergantung pada kecepatan aliran udara dan desain siklon. Agar efektif, aliran udara harus stabil dan diameter bagian atas siklon dibuat lebih besar dari 10 mikron. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisa SWOT dari wet scrubber. Wet scrubber merupakan alat pengendali polusi udara yang cocok digunakan di berbagai kondisi cuaca, termasuk negara 4 musim seperti Turki. Alat ini menggunakan air sehingga lebih stabil dibandingkan filter kering dan mampu menghilangkan beberapa gas polutan sekaligus. Selain itu, wet scrubber juga efektif digunakan untuk volume udara besar dengan biaya operasional yang lebih rendah. Namun kelemahannya menghasilkan limbah cair dan membutuhkan teknologi tambahan untuk meningkatkan efisiensi. Tantangan utamanya adalah kebutuhan air yang tinggi, sementara beberapa wilayah di Turki dapat mengalami krisis air pada musim tertentu. ESP adalah alat yang kami pilih untuk menangani PM2,5 dan PM10 di Turki. ESP adalah penyaring udara yang memiliki efisiensi lebih dari 95%, mampu menangkap partikel halus, dan hemat energi. Alat ini juga cocok dipadukan dengan wet scrubber, terutama di negara 4 musim. Kelemahannya, ESP tidak dapat menyaring gas beracun tinggi, tidak cocok untuk debu lengket, dan butuh ruang yang besar. Pada musim panas, alat ini dapat mengalami penurunan efisiensi, sedangkan pada musim dingin, alat ini beresiko untuk korosi. Namun hal ini dapat diatasi dengan pemanas gas dan penggunaan bahan tahan korosi seperti stainless steel. Terdapat dua teknologi penangkap debu yang paling umum digunakan dalam industri di negara tropis, yaitu Electrostatic Precipitator atau ESP dan Backhouse Filter. ESP digunakan untuk penyaringan partikel debu yang berukuran lebih besar daripada PM2,5 dan PM10 melalui prinsip elektrostatis. Limbah gas buang dialiri ke inlet ESP diberi muatan negatif oleh discharge electrode sehingga debu dapat ditarik oleh collecting electrode, kemudian diketuk oleh wrapping system, dan ditampung oleh hopper. Terakhir, gas buang yang bebas dari debu keluar dari outlet ESP. Kelembapan tinggi, yaitu 70 hingga 85%, dapat menguntungkan efisiensi ESP melalui peningkatan konduktivitas pada udara dan kohesivitas pada partikel debu. Dengan ini, debu lebih mudah terionisasi pada collecting electrode serta lebih menyatu dan terkumpul saat pengendapan. Sementara itu, backhouse filter bekerja secara penyaringan fisik melalui kantong filter berbahan tertentu. Backhouse filter kurang cocok digunakan untuk industri dalam negara tropis karena kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan debu cenderung bersifat lengket sehingga filter menjadi rawan tersumbat. Penyumbatan ini tentunya dapat menyebabkan berbagai kerugian pada industri. Jika ditinjau dari pengaruh kelembapan terhadap kerja alat, ESP terlihat lebih cocok digunakan dalam industri di negara tropis. Berikut analisis SWOT terkait penggunaan ESP untuk pabrik semen. Secara singkat, poin-poin strength dari ESP adalah efektif dalam menyaring debu dalam jumlah besar, dapat bekerja pada suhu, kelembapan, dan tekanan yang variatif, membutuhkan energi yang minim dan pemeliharaan yang mudah, serta sudah sesuai dengan ketentuan legal negara Indonesia. Di sisi lain, weakness dari ESP mencakup efisiensi dapat menurun seiring jangka waktu penggunaan, kurang efektif dalam menyaring partikulat debu kurang dari PM2,5 dan PM10 akibat bahan penyusunnya, serta proses instalasi yang kurang efisien jika dalam skala besar. Dari weakness yang ada, muncullah beberapa opportunities, yaitu munculnya kesempatan R&D yang lebih lanjut dan pengembangan bahan elektroda ESP yang sesuai dengan keberlanjutan. Namun, terdapat juga threats yang muncul, antara lain ketergantungan kerja ESP dengan sistem listrik dan dihasilkannya O3 seiring berjalannya sistem alat. Kalau di Indonesia sendiri itu ada yang namanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2017 yang mengatur tentang baku mutu emisi dalam industri semen. Jadi peraturan ini menetapkan bahwa setiap pabrik semen itu harus memenuhi standar emisi tertentu, terutama jika melibatkan limbah B3 sebagai sumber energi dan sebagai substitusi bahan baku. Nah, baku mutu yang ditetapkan ini berupa baku mutu PM10, yaitu partikel yang ukurannya lebih kecil dari 10 mikrometer sebanyak 150 mikrogram per Newton meter kubik, dan juga ada yang namanya baku mutu PM2,5, yaitu partikel yang ukurannya lebih kecil dari 2,5 mikrometer sebesar 65 mikrogram per Newton meter kubik dengan waktu pengukuran 24 jam, serta sebanyak 15 mikrogram per Newton meter kubik dengan waktu pengukuran 1 tahun. Lalu ada juga standar lain, yaitu ISO 14001 yang merupakan standar dengan skala internasional, di mana standar ini secara sukarela itu membantu suatu organisasi untuk mengurangi emisi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
termasuk emisi polusi udara, seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan semen di Indonesia, yaitu PT Semen Indonesia atau yang dikenal dengan SIG, di mana perusahaan tersebut telah mengimplementasikan standar ISO 14001 ini. Nah, jadi limbah B3 ini sesuai dengan namanya bersifat beracun dan juga berbahaya, sehingga memerlukan tahapan-tahapan khusus dalam proses pengelolaannya. Sebagai tahap yang pertama, yaitu tahap pengemasan dan pewadahan limbah B3, di mana limbah B3 yang dihasilkan dari proses produksi semen akan diklasifikasikan terlebih dahulu. Di sini saya mengambil contoh dari salah satu perusahaan semen di Indonesia, yaitu PT Semen Baturaja, yang telah menerapkan proses pewadahan limbah berdasarkan karakteristiknya, di mana mereka membagi menjadi 3 jenis TPS atau tempat penampungan sementara. Lalu tahap yang selanjutnya adalah proses penyimpanan limbah B3. Nah, jika berkaca pada PT Semen Baturaja ini, itu mereka membagi menjadi 2 tempat penampungan sementara atau 2 TPS limbah B3, yaitu menjadi tempat internal dan secara eksternal. Kemudian, tahap yang dilakukan selanjutnya adalah proses pengurangan limbah B3. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa karena memang sifatnya beracun dan berbahaya, sehingga limbah B3 ini memerlukan penanganan khusus dalam proses pengelolaannya, sehingga pasti biaya yang dibutuhkan akan lebih tinggi daripada mengelola jenis limbah yang lain. Oleh karena itu, setiap perusahaan semen pasti akan memiliki upaya tersendiri untuk mengurangi daripada limbah B3 yang dihasilkan. Nah, seperti yang dilakukan pada PT Semen Baturaja ini, mereka juga turut mengimplementasikan tahap pengurangan limbah B3 ini dengan menggunakan kembali atau reuse, lalu melakukan daur ulang atau recycle, dan juga perolehan kembali atau recovery dengan tujuan mengubah limbah B3 tadi menjadi substitusi bahan baku atau bahan bakar. Nah, kemudian langkah keempat yang dilakukan selanjutnya adalah proses pengangkutan limbah B3. Nah, jika berkaca pada PT Semen Baturaja, mereka juga melakukan proses pengangkutan limbah B3 melalui penyerahan kepada pihak ketiga supaya limbah itu dapat diangkut dari TPS mereka ke tempat atau TPS lain gitu. Dan yang terakhir, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan dalam proses pengelolaan limbah B3 adalah proses pemanfaatan limbah B3, di mana PT Semen Baturaja sendiri itu telah memanfaatkan limbah internal berupa bag filter, majun bekas dan oli bekas, serta limbah eksternal, yaitu berupa fly ash, bottom ash, dan juga spent bleaching earth atau SPE, menggunakan kalsiner untuk menghasilkan debu yang kemudian digunakan kembali sebagai bahan baku dan bahan bakar dalam proses pembuatan semen berikutnya. Pada negara subtropis seperti Turki, SCR lebih efektif dalam mengurangi emisi NOx. Teknologi ini bekerja dengan menggunakan katalis, vanadium, platinum, palladium, atau zeolit untuk mereduksi NOx menjadi nitrogen dan air melalui injeksi amonia atau urea. Keunggulan utama SCR adalah efisiensi reduksi yang sangat tinggi sekitar 80-90% dan kemampuannya untuk beroperasi dalam rentang suhu yang lebih rendah, yaitu sekitar 300-400 derajat Celcius. Namun, SCR memiliki kekurangan sendiri, yaitu biaya investasinya yang sangat tinggi, termasuk biaya pemasangan dan pemelihara katalis. Selain itu, sistem ini memerlukan kontrol kondisi operasi yang optimal agar dapat bekerja secara maksimal. Sebagai alternatif, SNCR dapat digunakan jika biaya menjadi pertimbangan utama, meskipun efisiensinya lebih rendah dibandingkan dengan SCR. Berdasarkan kondisi lingkungan ini yang berbeda, SNCR lebih direkomendasikan di negara tropis karena lebih tahan terhadap kelembapan yang tinggi dan lebih ekonomis. Sementara itu, pada negara subtropis, SCR menjadi pilihan utama karena efisiensinya yang lebih tinggi, meskipun biaya investasinya lebih besar. Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian polusi NOx, kombinasi teknologi atau optimalisasi sistem injeksi dapat diterapkan sesuai dengan kondisi industri di masing-masing wilayah. Polusi NOx merupakan salah satu permasalahan utama dalam industri semen, terutama di negara tropis dan subtropis. Emisi ini dapat menyebabkan berbagai dampak lingkungan seperti hujan asam dan pembentukan ozon troposferik, serta berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Untuk mengendalikan emisi NOx, terdapat 2 teknologi utama yang digunakan, yaitu Selective Non-Catalytic Reduction atau SNCR dan Selective Catalytic Reduction atau SCR. Pada negara tropis, seperti wilayah dengan kelembapan tinggi dan suhu yang relatif konstan, SNCR lebih direkomendasikan dibandingkan dengan SCR. Teknologi ini bekerja dengan menyuntikkan reagen seperti urea atau amonia langsung ke dalam gas buang panas tanpa menggunakan katalis. Keunggulan utama dari SNCR ini adalah lebih tahan terhadap kelembapan yang tinggi karena tidak menggunakan katalis yang rentan terdegradasi oleh air. Selain itu, SNCR lebih ekonomis sehingga cocok untuk industri di negara berkembang dengan keterbatasan anggaran. Teknologi ini juga lebih fleksibel dalam penerapannya karena tidak memerlukan peralatan tambahan seperti sistem kontrol suhu yang sangat ketat.
Namun, kekurangan dari SNCR itu sendiri adalah efisiensi reduksinya yang lebih rendah dibandingkan dengan SCR, yaitu sekitar 30-60%, dan sangat bergantung pada suhu yang tepat, yaitu sekitar 850-1100 derajat Celcius. Oleh karena itu, optimalisasi sistem injeksi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi reduksi NOx. Nah, adapun sistem pengendalian polusi pada negara tropis, yaitu penanganan polusi udara berupa particulate matter, menjadi fokus utama yang harus diatasi terlebih dahulu. Karena limbah berupa partikulat kecil ini dari proses produksi semen itu banyak sekali. Nah, negara tropis yang memiliki kelembapan tinggi, sehingga penumpukan particulate matter ini menjadi tinggi juga dan dapat mengendap di paru-paru. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Dimanfaatkan electrostatic precipitator untuk mengurangi particulate matter ini. Nah, kalau untuk di daerah subtropis seperti Turki gimana ya? Untuk di daerah subtropis, sebenarnya sistem pengendalian yang perlu diutamakan itu adalah pengendalian PM atau particulate matter. Mengapa? Dikarenakan dimanapun lokasi hal yang masih dipentingkan itu adalah limbah yang dihasilkan oleh pabrik itu. Untuk kasus ini yaitu partikel-partikel kecil dari semen. Sistem penanganan yang bisa digunakan itu adalah bernama electrostatic precipitator yang dapat menarik dan mengurangi partikel-partikel yang dapat mencemari lingkungan. Nah, terus apa sih yang membedakan lokasi subtropis dan tropis ini? Nah, hal yang membedakannya itu adalah kondisi cuaca dan juga permasalahan yang dapat terjadi. Untuk di daerah subtropis, itu dapat terjadi kondisi di mana udara panas yang di udara dapat memperangkap udara dingin di bawahnya, membuat polusi udara yang terperangkap di udara dingin menjadi tidak terdispersi. Kondisi ini bernamakan inversi suhu. Nah, untuk kesimpulannya, di Indonesia, negara yang memiliki kelembapan yang tinggi, teknologi yang paling efektif untuk menangkap debu adalah electrostatic precipitator atau ESP. Mengapa? Dikarenakan kelembapan tinggi yang meningkatkan efisiensi ESP ini akan membantu ionisasi partikel debu dan membuatnya lebih mudah menempel kepada elektroda pengumpulnya. Sementara untuk mengurangi emisi NO, metode Selective Non-Catalytic Reduction atau SNCR ini lebih direkomendasikan karena lebih tahan terhadap kelembapan tinggi dan juga lebih ekonomis. Nah, untuk di Turki, teknologi yang direkomendasikan itu adalah wet scrubber untuk menangkap gas polutan seperti SO2 dan juga NO. Wet scrubber ini efektif dikarenakan ketahanannya terhadap suhu dingin. Nah, terus untuk yang menangkap debu itu biogas filter dan electrostatic precipitator atau ESP ini juga direkomendasikan dikarenakan regulasi emisi di Turki ini lebih ketat dibandingkan di Indonesia. Untuk pengurangan NO lebih, metode Selective Catalytic Reduction atau SCR ini lebih sesuai karena lebih efisien meskipun memerlukan efisiensi yang lebih besar.